Anti-Islam, menulis kebencian tapi menemukan kebenaran. Ia adalah seorang politisi muda, lantang dan penuh semangat. Di negerinya, Belanda, namanya dikenal sebagai suara keras anti-Islam. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap tulisan yang ia goreskan, seperti panah yang diarahkan kepada Islam dan umatnya. Dialah penulis yang memulai proyek besar, sebuah buku anti-Islam. Islam adalah ancaman. Ini bukan agama, tapi ideologi kekerasan, begitu pikirnya. Dan dengan semangat membara, ia mulai merangkai kalimat, menyusun bab demi bab yang penuh prasangka. Namun dalam proses menulis itu, sesuatu terjadi. Ia harus membaca, ia harus meneliti langsung sumber utama Islam, Al-Quran dan Hadits. Tak ada yang lebih mengejutkan baginya ketika ayat-ayat yang ia baca tidak seperti yang ia kira. Mengapa tidak ada ajakan untuk membenci? Mengapa justru ada kedamaian, keadilan, dan kasih sayang? Hatinya mulai gelisah. Semakin dalam ia membaca, semakin keras suara batinnya mempertanyakan segala keyakinan lamanya. Mungkinkah aku salah? Ia bertemu dengan para imam, berdiskusi dengan cendekiawan muslim, dan menyaksikan kehidupan muslim dari dekat, yang jauh berbeda dari gambaran media dan politik. Aku menulis untuk melawan Islam, tapi setiap halaman yang kutulis justru membawaku lebih dekat pada kebenaran. Dan pada suatu malam, setelah berbulan-bulan berjuang antara logika dan hatinya, ia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Di sebuah ruangan sunyi, dengan air mata yang jatuh tanpa diminta, ia mengucapkan dua kalimat sakral yang menghapus seluruh kesalahpahaman dan kebenciannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dunia terdiam. Seorang penulis anti-Islam kini menjadi saudara seiman. Buku yang tadinya ditujukan sebagai serangan, kini menjadi saksi perjalanan menuju hidayah. Tak ada tinta yang lebih mencerahkan selain tinta yang digores dengan cinta dan mengantarkan hati. Kisah kecil dengan makna besar. Dengarkan baik-baik, karena ini bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup. Suatu hari, seluruh penduduk desa berkumpul untuk berdoa meminta hujan. Tapi hanya satu anak kecil yang datang membawa payung. Itulah keyakinan. Saat kita melempar bayi ke udara, mereka tertawa karena yakin kita akan menangkapnya. Itulah kepercayaan. Setiap malam kita tidur tanpa kepastian akan bangun esok hari, tapi tetap menyetel alarm. Itulah harapan. Kita merencanakan masa depan, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Itulah percaya diri. Dunia penuh penderitaan, tapi kita tetap menikah dan memiliki anak. Itulah cinta. Seorang pria tua mengenakan kaos bertuliskan, "Saya bukan 80 tahun, saya 16 tahun dengan 64 tahun pengalaman." Itulah sikap hidup. Hidup ini penuh pelajaran berharga. Pilih untuk percaya, berharap, mencintai, dan menjalani hidup dengan keyakinan. Petugas kebersihan sedang merapikan kabin pesawat yang sudah lama parkir di hanggar. Di salah satu bangku, ia menemukan sebuah buku lusuh berjudul Panduan Menerbangkan Pesawat. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka halaman pertama. Jika ingin menghidupkan pesawat, tekan tombol hijau. Ia menuju ruang kokpit, lalu menekannya. Mesin pun mulai bergetar. Halaman kedua berbunyi, jika ingin menjalankan pesawat, tekan tombol biru. Ia ikuti lagi. Roda pesawat mulai bergerak pelan. Halaman ketiga, jika ingin menerbangkan pesawat, tekan tombol merah. Dengan tangan gemetar, ia tekan tombol itu. Pesawat melesat, meninggalkan bandara. Halaman berikutnya, jika ingin lepas landas, tarik tuas kemudi ke atas. Ia tarik perlahan, dan tubuhnya terangkat bersama pesawat, terbang di langit yang bahkan tak pernah ia impikan. Namun saat ia membuka halaman terakhir, hanya ada satu kalimat. Jika ingin mendarat, segera temukan buku edisi terbaru di toko terdekat. Terima kasih dan sampai jumpa. Kesimpulannya, kadang hidup memang seperti pesawat itu. Kita belajar banyak hal sendiri, kita mencoba tombol yang tidak kita pahami, kita menekan resiko, dan kita terbang setinggi-tingginya tanpa tahu cara turun dengan aman. Tapi begitulah hidup. Tidak semua hal akan lengkap panduannya. Tidak semua langkah akan diberi instruksi.
Tidak semua perjalanan akan dijelaskan sampai akhir. Ada titik di mana kamu harus berhenti mencari halaman berikutnya dan mulai mengambil alih kemudinya sendiri. Karena orang yang hanya berani mengikuti buku akan kalah jauh dari orang yang berani menulis bab berikutnya.